Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian belajar di rumah bersama Bunda dalam keadaan sehat walafiat. Tetap sehat di rumah meskipun belajarnya tidak bersama Ustazah. Hari ini Ustazah Fit mau bercerita untuk kalian. Mau mendengarkan ceritanya Ustazah? Nanti dilihat ya Ustazah punya cerita apa ya hari ini. Hari ini di situ Ustazah bisa dilihat. Ada gambar apa? Hewan yang biasanya sukanya makan buah-buahan. Hewan apa ya anak-anak? Pastinya kalian tahu semua. Iya, itu adalah gambar hewan monyet. Hari ini Ustazah mau bercerita tentang hewan monyet ini yang bernama Yaki. Judul ceritanya kali ini adalah buah untuk Yaki. Karena monyet itu namanya Yaki, dia sukanya memang makan buah. Ya, kita dengarkan ya ceritanya Ustazah. Di situ banyak teman-temannya ya. Yaki tidak sendirian. Rambutan hutan semakin sulit ditemukan. Jumlahnya terlalu sedikit untuk Yaki dan teman-temannya. Di situ Yaki sama teman-temannya anak-anak. Lagi ngapain ya? Kok ada di atas pohon semua? Ternyata Yaki bersama teman-temannya mau mencari makan. Buah-buahan apa ya yang dicari di situ? Padahal itu adalah buah kesukaan Yaki loh. Yuk kita lihat buah apa yang dicari. Yuk kita cari rambutan ke tempat lain. Yaki mengajak teman-temannya. Di sini Yaki sebagai pemimpinnya teman-teman. Mereka berjalan semakin jauh dan jauh hingga Yaki melihat banyak rambutan di pohon. Ternyata ada orangnya apa enggak ya? Karena kalau ada orangnya nanti ditangkap kata Yaki. Tiba-tiba, pakarnya menggigit, jerit teman Yaki. Kepalaku kena pukul, teriak teman yang lain. Orang itu tampak marah, lari, seru Yaki. Ternyata teman-teman, Yaki bersama temannya bertemu dengan pemilik pohon rambutan itu. Akhirnya dikejarlah oleh pemilik rambutan itu. Lelah berlari, Yaki bersama teman-temannya di sini agak sepi. Banyak teman-temannya yang lari tidak berkumpul dengan Yaki. Yaki sudah jauh berlari, ternyata berpisah dengan temannya. Asik, terhampar di tanah. Yaki tak perlu memanjat, apalagi di kebun ini tak ada pagar kawat. Ternyata, plop, gawat, ternyata ini jebakan. Rambutan itu hanya umpan. Ternyata teman-teman, Yaki bersama teman-temannya dijebak, terperangkap. Rambutan yang ada di tanah itu ternyata dibuat umpan untuk menangkap teman-temannya Yaki. Yaki ternyata tidak ikut tertangkap. Untung Yaki cekatan. Ia membebaskan teman-temannya tepat ketika pemilik kebun datang. Cepat lari, seru Yaki lagi. Ternyata anak-anak, Yaki menolong temannya. Akhirnya perangkapnya itu dibuka sama Yaki. Akhirnya Yaki menyuruh temannya lari semua. Nah, kebun rambutan ini ternyata sepertinya aman, kata Yaki. Setelah Yaki berlari jauh terpisah dari temannya, akhirnya Yaki sendirian anak-anak. Di sini Yaki sendirian terpisah dengan temannya. Yaki bertemu dengan pohon yang sangat rindang dengan rambutannya. Kata Yaki, sepertinya aman. Tetapi di mana ya teman-teman Yaki ya? Oh iya, Yaki tertinggal sendirian. Akhirnya Yaki tidak ada temannya, tapi Yaki melihat pohon yang sangat rimbun. Tapi ada orangnya. Yaki bimbang, haruskah ia berlari pulang? Tetapi perut lapar tak tertahan, kata Yaki.
ada pemilik kebun yang menjaga pohon rambutan itu. Yaki bersembunyi. Tiba-tiba Yaki terlihat oleh pemilik kebun. Srek. Pemilik kebun itu membawa tongkat. Dikirain sama Yaki mau untuk memukul Yaki. Ternyata untuk mengambil rambutan. Dilihatlah Yaki oleh pemilik rambutan. Mau diapakan ya Yaki ya? Ternyata Yaki tidak dipukul tetapi dibuat untuk mengambil rambutan. Aduh, pemilik kebun itu sekarang melihat Yaki. Apakah keranjang itu untuk menangkap Yaki ya? Kok pemilik kebun itu membawa keranjang? Tiba-tiba, ternyata keranjang itu untuk menampung rambutan. Pelan-pelan Yaki mendekat. Pemilik kebun itu menatapnya. Yaki takut teman-teman, karena di situ ada anjing yang menjaga, mendampingi pemilik kebun. Kuk. Anjing menyalak keras. Yaki ragu sesaat. Yaki agak takut karena di situ ada anjing. Oh, pemilik kebun itu memeluk erat anjing. Yaki tak perlu takut lagi anjing itu mengejarnya. Ternyata anak-anak, anjingnya pemilik kebun itu tidak mau menangkap Yaki. Akhirnya, apa ya maksud orang ini ya, kata Yaki. Mana mungkin ia membiarkan Yaki mengambil rambutan. Pasti Yaki dicegah. Dan tidak percaya, ia berjalan mendekati rambutan. Ternyata sama pemilik kebun itu teman-teman, Yaki disuruh makan sepuasnya untuk naik ke pohon rambutan. Ternyata baik hati, tidak untuk disakiti Yaki, tetapi Yaki disuruh untuk memakan rambutan sepuasnya. Akhirnya teman-teman, Yaki memakan rambutan dengan lahap dan tidak dilarang oleh pemilik kebun itu. Hore! Yaki tak lagi was-was. Ia makan rambutan hingga kenyang. Ternyata anak-anak, pemilik kebunnya itu baik hati ya. Yaki tidak dilarang untuk memakan buah rambutan. Sangat baik hati ya teman-teman. Tapi kemana ya teman-temannya Yaki ya? Ternyata teman-teman Yaki itu bisa anak-anak dengan Yaki. Sudah selesai ceritanya Ustazah. Buku ini ternyata adalah monyet hitam. Monyet hitam ini jenisnya Manyaca heki dari Gorontalo. Jadi ini adalah sejenis monyet Macaca heki, berasal dari Gorontalo, Sulawesi Utara. Kenapa cerita ini diangkat? Karena saat ini hutan tempat tinggal Yaki banyak dijadikan perkebunan. Akibatnya Yaki kesulitan mencari makanan dan terpaksa masuk wilayah perkebunan. Bukan hanya mengusir, banyak pemilik kebun juga menyakiti Yaki dan teman-temannya. Jika tidak dibiarkan, hidup monyet terancam punah. Kebun yang ingin menyakiti Yaki. Tetapi ada seorang petani bernama Pak Sartam yang memilih hidup berdampingan dengan monyet yang sangat sayang kepada mereka semuanya, yaitu Yaki dan teman-temannya. Pohon ini, perkebunannya Pak Sartam ini, kelestarian dan faunanya tetap terjaga karena sebagian perkebunannya diperuntukkan untuk monyet-monyet yang ada di sana, yaitu Yaki dan teman-temannya. Biar
Berkat Pak Sartam, kelestarian flora dan fauna di hutan Gorontalo Indonesia dinobatkan Pak Sartam sebagai inspirator lingkungan tahun 2019. Jadi anak-anak, kita tidak boleh memukul binatang ya, kita harus sayang kepada mereka. Kalau mereka lapar, kita kasih makanan. Nah, ini seperti Pak Sartam ini. Pak Sartam sayang kepada monyet-monyet yang ada di sekitar kebunnya. Nah, kalian juga begitu. Kalian harus sayang kepada hewan peliharaan yang ada di sekitar kalian. Sudah dilihat cerita dari Ustaz David hari ini. Besok Ustaz David akan bercerita lagi. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampai jumpa anak-anak.